Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arifki Asdi Pramudiki akan menjelaskan tentang nafkah. Pengertian nafkah. Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yakni anfaka. Yunfiku infakan yang berarti, kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Adapun bentuk, jamnya adalah secara bahasa berarti sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya. Nafkah diambil dari kata yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan. Nafkah juga bisa bermakna belanja, yaitu sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya, seorang bapak kepada anaknya, dan seorang kerabat kepada pemiliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Dalam pengertian yang lain, kata nafkah berasal kata nafkah atau infak hanya digunakan untuk pengertian positif. Dalam syariat, kata nafkah mengandung makna segala biaya hidup yang merupakan hak istri dan anak-anaknya dalam berbagai hal seperti makanan, pakaian, tempat kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya. Walaupun istri itu seorang wanita yang kaya. Adapun kesimpulan ulama terkait kewajiban nafkah yaitu menempatkan suami sebagai seorang yang dibebankan nafkah atas istrinya. B. Dasar hukum nafkah. Adapun dasar hukum tentang eksistensi dan kewajiban nafkah terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, kesepakatan para imam madhab maupun undang-undang yang ada di Indonesia. Nafkah berdasarkan atas kesanggupan suami bukan permintaan. Istri Al-Qurtubi berpendapat bahwa firman Allah maksudnya adalah hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan, baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andai kata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. C. Macam-macam nafkah. Pertama, nafkah yang wajib, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang istri serta keluarganya. Termasuk kategori nafkah wajib ini tanpa ada perselisihan ulama, meliputi kebutuhan primer seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, perhiasan serta sarana-sarana dan peralatan yang dibutuhkan istri untuk memenuhi kebutuhan primernya, juga pemenuhan kebutuhan biologisnya. Semua itu wajib dipenuhi oleh suami. 2. Nafkah kebutuhan pribadi istri di luar kebutuhan sehari-hari untuk keluarga. Suami harus memberikan nafkah materi kepada sang istri secara pribadi. Jadi, tidak hanya memberikan uang belanja bulanan. Suami juga wajib memenuhi kebutuhan pribadi sang istri. Nafkah tersebut akan menjadi hak istri. 3. Nafkah batin bukan saja berupa materi, ada hak lain bagi istri yang harus dipenuhi suami, yakni nafkah batin, memberikan nafkah batin untuk istri adalah upaya mendirikan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis. Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya. Apabila suami melalaikan kewajibannya, orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya. Jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia. D. Syarat-syarat wajib nafkah dan gugurnya. 1. Syarat-syarat wajib nafkah. Sebagaimana disebutkan di atas, seorang suami wajib memberikan nafkah pada istri, termasuk ketika istri dalam masa iddah. Ada 3 kondisi di mana istri berhak mendapatkan nafkah. A. Istri dari pernikahan sah. B. Wanita yang sedang menjalani masa iddah akibat talak raj'i. C. Wanita yang sedang menjalani masa iddah akibat talak bain atau ditinggal mati. Adapun syarat-syarat pemberian nafkah sebagai berikut. 1. Wanita tersebut menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya, dalam arti bersedia mengikuti suaminya dimanapun suaminya tinggal.
dan bersedia untuk melakukan hubungan suami istri. 2. Istri tersebut dapat melakukan hubungan suami jika istri masih kecil dan belum memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri. Maka ia belum berhak mendapatkan nafkah karena nafkah diberikan jika telah melakukan hubungan suami istri. 3. Pernikahan tersebut merupakan pernikahan sahih. Pernikahan efsid tidak berimplikasi pada kewajiban nafkah karena pernikahan efsid secara otomatis membatalkan akad nikah. Kesimpulan, nafkah merupakan pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan, ataupun papan, dan lainnya dengan sesuatu yang baik dan halal. Sekian dari saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.